Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuda Wisnu Kusuma Aji dari Prodi Bioteknologi dengan NIM 2111201021. Di sini saya akan memaparkan terkait laporan praktikum di matkul Bioasai, yaitu dengan judul Kultur Sel Mamalia. Nah, dan di sini sel yang dipakai itu adalah sel kanker payudara dengan tipe T47D. Nah, untuk selanjutnya masuk ke materi. Dari kultur sel ini, yang pertama kali dipersiapkan itu adalah persiapan BSC atau sebagai training terlebih dahulu. Ya, yang pertama itu persiapan BSC itu ada sterilisasi BSC itu dengan cara menyalakan lampu UV selama 30 menit. Nah, lampu UV itu sudah bisa diatur secara otomatis, dan yang kedua itu nyalakan airflow. Airflow ini adalah udara yang masuk dan keluar di dalam BSC gitu. Nah, dari udara ini kalau tipe BSC ini di dalam BSC itu bisa mensterilisasikan udara. Jadi kenapa dinyalakan terlebih dahulu supaya udara di dalam BSC ini stabil selama 3 menit, itu baru bisa kita pakai eh, buat aktivitas di BSC ini supaya lebih steril. Nah, yang ketiga itu untuk sterilisasi juga itu semprot alkohol 70% pada area kerja. Jadi di dalam BSC sini itu semuanya disemprot alkohol 70% dari alas, dinding-dinding dan kaca bagian dalam itu disemprot dengan alkohol dan diusap menggunakan tisu. Dan tisu yang digunakan untuk mengusap ini tisu yang disemprotkan alkohol juga supaya lebih steril gitu. Dan yang keempat itu letakkan alat-alat untuk kultur selnya itu yang secara tertata dari kiri ke kanan. Nah, ini saya jelaskan. Ini dari kiri ya, yang samping sini. Ini uh, dibuat meletakkan alat-alat atau bahan plastik yang masih steril gitu. Jadi yang akan digunakan. Dan untuk yang di tengah itu seperti media atau kulturnya atau tip itu di tengah supaya aktivitasnya itu lebih uh, lebih maksimal. Dan di sebelah kanan ini ada pembuangan dan mikropipet. Nah, di sini supaya kita untuk melakukan pekerjaan di dalam BSC ini lebih maksimal, jadi satu arah dari kiri ke kanan. Nah, kecuali jika ada teman-teman yang mempunyai tangan kidal atau lebih kuat dengan tangan kanan, bisa dibalik dari kanan ke kiri begitu. Ya, yang kedua itu ada pembuatan media. Nah, pembuatan media ini sebenarnya ada dua. Nah, ini pertama saya jelaskan terkait pembuatan media yang biasa. Nah, pembuatan media ini sebenarnya sudah ada takaran khususnya, jadi cuma diencerkan atau dilarutkan ke dalam Aquades saja. Yang pertama itu masukkan Aquades 200 ml pada gelas beker. Jadi gelas beker itu yang dipegang ini, yang saya pegang ini. Ini dimasukkan Aquades 200 ml, dan setelah itu di stirrer atau ditaruh di hot plate dan di stirrer. Dan masukkan bubuk media bubuk, Hepes dan bikarbonat yang disebutkan di sini GIPCO 3,7 gram per liter. Ini sudah takaran, dan kalau semua sudah masuk itu ditambahkan Aquades 800 ml karena di sini pembuatan medianya itu 1 liter. Nah, setelah campuran semua masuk, nah itu di homogenisasi menggunakan hot plate dan stirrer tadi. Setelah itu disterilisasi dengan vakum dengan filter 0,2 mikron ya. Vakumnya itu seperti yang ini buat penampung ini. Nah, itu uh, buat mensterilisasikan. Kalau media yang dipakai buat bakteri itu biasanya di autoclave. Nah, kalau untuk kultur sel ini cuma di vakum kayak gini atau di filter gitu. Nah, media ini bisa tahan selama 6 bulan jika disimpan pada suhu 4 derajat Celcius atau di bawahnya gitu. Nah,
Yang kedua, yang seperti saya sebutkan tadi, pembuatan media lagi itu pembuatan media komplit. Nah, pembuatan media komplit ini sebenarnya bahan bakunya tadi media yang sudah dibuat tadi yang kita filter tadi dan pembuatan media komplit. Nah, media komplit ini untuk media kultur selnya. Nah, media komplit ini apa aja? Nah, media komplit ini adalah pembuatan media yaitu dari pembuatan media yang awal tadi ditambahkan dengan pen strap 1,5%, Fungizon 0,25% dan FBS 10%. Nah, untuk pembuatan media di sini kita pembuatan media sebanyak 40 ml. Nah, itu kita pembuatannya di tabung Falcon. Nah, tabung Falcon itu seperti di sini yang ini bertutup merah ini. Nah, itu pertama itu dimasukkan 1,5% pen strap atau secara 40 ml itu berarti 600 mikrolit, Fungizon 0,2% yaitu 100 mikrolit dan FBS 10% yaitu 4 mililiter. Nah, itu ditambahkan media yang sudah dibuat tadi 40 mililiter. Nah, eh, sedikit eh, catatan itu penambahan FBS tadi sebelum dimasukkan ke tabung Falcon itu diresistensi sebanyak 3 kali karena FBS ini sifatnya agak mengendap jadi supaya lebih tercampur atau homogen itu bisa diresistensi. Nah, proses pembuatan media ini memasukkan sebuah campuran secara perlahan dan mikropipet itu melewati dinding dari tabung Falconnya supaya tidak terlalu keras untuk menjatuhkan semua campuran-campuran yang ada di tabung Falconnya. Nah, untuk penuangan media yang sudah dibuat tadi, media yang biasa dibuat di media komplit, itu penuangannya secara langsung aja. Jadi dari eh, tabung media ke tabung Falcon itu dituangkan. Karena kalau menggunakan micropipette itu akan membuang waktu dan eh, dapat menyebabkan kontaminasi. Jadi lebih baik menuangkan tapi dari mulut tabungnya itu tidak boleh bersentuhan begitu. Nah, selanjutnya itu ada towing cell. Nah, towing cell ini apa sih? Towing cell itu uh, secara sederhananya itu adalah membangunkan sel karena sel yang sebelum dipakai ini kan sel ini disimpan dengan suhu minus 80 derajat. Jadi uh, sebelum digunakan itu ada di towing cell atau dibangunkan terlebih dahulu. Nah, proses towing cell ini yaitu menyiapkan 3 mililiter media pada tabung Falcon yang ditambahkan kurang lebih 1 mililiter sel. Nah, sebelum sebelum penambahan sel ke tabung Falcon tadi, itu sel tuh lebih baik kayak didekap atau digosok-gosok ke tangan supaya lebih cepat untuk dihangatkan. Seperti itulah secara sederhananya. Setelah itu dilakukan sentrifugasi. Jadi 3 mililiter media tadi ditambahkan kurang lebih 1 mililiter sel dan itu disentrifugasi selama 4 menit dengan kecepatan 2200 rpm. Nah, setelah selesai kembali ke BSC untuk memasukkan hasil sentrifugasi. eh, Nah, sebelum memasukkan hasil sentrifugasi atau tabung Falconnya ke BSC lagi, itu harus disemprot dengan alkohol 70% supaya sterilisasinya terjaga gitu. Nah, setelah sentrifugasi tadi, media eh, setelah sentrifugasi medianya itu dibuang dan diganti media baru sebanyak 4 mililiter dan dilakukan resuspensi agar pelet yang di bawah itu menyeluruh ke media baru. Nah, selanjutnya itu adalah kulturnya yaitu eh, menggunakan media komplit tadi sebanyak 5 mililiter dan ditambahkan selnya itu 600 mikrolit. Nah, setelah itu diinkubasi. Oke, setelah inkubasi, inkubasi tadi
selama 24 jam. Nah, tetapi kita penelitiannya itu belum 24 jam dan itu baru 22 jam. Nah, secara visual hasil kulturnya selama 22 jam itu seperti ini. Ini secara perkiraan itu kemungkinan 30% dari apa petri dish yang sudah disediakan tadi. Nah, untuk pengamatan selnya itu menggunakan mikroskop inverted. Nah, ini kenapa menggunakan inverted? Karena um, kultur sel kultur sel payudara ini sifatnya itu menempel pada dasar dasar apa ya, dasar wadah atau petri dish-nya. Jadi menggunakan mikroskop inverted itu supaya bisa terlihat semua. Dan untuk selanjutnya pengamatan pada hari kedua itu hasil pengamatannya itu eh, secara mengejutkan itu langsung ke 100%. Jadi semua media itu langsung ter terpenuhi dengan sel-sel payudara itu tadi, sel-sel kankernya itu. Nah, eh, harusnya ini belum ada 48 jam. Jadi ini masih 45 atau 46 jam itu sudah 100%. Nah, dan di sini mau tidak mau kita harus penggantian media dan pemanenan begitu. Karena kalau tidak dilakukan pemanenan itu sel-sel ini akan terus berdempet-dempetan atau terus berkembang biak dan mengakibatkan kematian dan eh, kekurangan nutrisi pada pada media yang telah disiapkan tadi. Nah, yang selanjutnya itu untuk pergantian media. Pergantian media ini dilakukan agar kultur sel tadi lebih bisa dijaga untuk kehidupannya. Nah, fungsinya buat apa? Nah, pergantian media ini fungsinya untuk memulihkan nutrisi atau recovery nutrisi dan pembuangan sel-sel yang sudah mati. Nah, tadi sebelumnya pasti ada sel-sel yang sudah mati yang tidak terlalu terlihat dari visual. Nah, itu pasti ada sel-sel yang mati dan itu harus dibuang karena itu uh, uh, kayak membuat tempatnya itu lebih sempit gitu kalau tidak dibuang. Nah, indikator pergantian media ini yaitu medianya itu berwarna kekuningan. Nah, itu berarti nutrisinya itu uh, sudah menurun. Dan pergantian media ini uh, dilakukan pencucian juga dengan PBS atau fosfat buffer selin. Nah, itu untuk melepaskan sel-sel yang mati atau sel-sel yang menempel itu supaya terbuang. Gitu. Kita bisa lihat videonya di sini. Nah, ini masih pembuangan media. Nah, pembuangan media, nutrisi-nutrisi yang sudah menurun. Nah, selanjutnya di pencucian menggunakan PBS. Nah, pencucian seperti ini supaya menyeluruh gitu. Nah, setelah itu PBS dibuang dan ditambahkan media lagi, diganti medianya. Nah, selanjutnya itu adalah panen sel. Nah, kenapa sel tadi segera dipanen? Karena sudah menyeluruh ke semua bagian petri dish, jadi tempatnya sudah semakin menyempit. Itu harus dilakukan panen sel. Nah, panen sel ini dilakukan dengan pembuangan media terlebih dahulu. Nah, kemudian dicuci menggunakan PBS lagi. Sebanyak 3 ml dan digoyangkan menyeluruh dari sel yang sudah attach atau menempel di dasar petri dish. Nah, setelah itu PBS dibuang dan ditambahkan tripsin. Nah, tripsin ini berguna untuk melepaskan sel-sel yang sudah menempel pada petri dish-nya untuk mempermudah pemanenan. Dan selanjutnya tripsin dibuang dan diinkubasi pada suhu ruang atau diletakkan di BSC saja, tidak perlu ditempatkan di inkubator. Nah, setelah tripsin dibuang, diinkubasi dan ditambahkan media komplitnya itu 2 mili dan disetur-seturkan ke dasaran petri dish supaya sel-sel yang masih menempel itu bisa
bisa copot atau lepas dari dasar petri dish. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan sel. Perhitungan sel ini menggunakan hemositometer. Itu secara metode itu memiliki 4 kamar, dan setiap kamar itu dihitung jumlah selnya. Nah, kecuali pada sel yang menempel di dinding atas dan dinding kiri kamar gitu. Kemudian perhitungan itu menentukan jumlah sel yang akan ditanam pada well plate. Nah, perhitungan ini menggunakan rumus jumlah sel seluruh kamar dibagi 4 dan dikali 10 pangkat 4. Nah, selanjutnya ada penanaman sel. Nah, penanaman sel pada praktikum ini itu penanaman sel sebanyak 5.000 sel dan diambil dalam 100 mikrolit setiap sumuran, dan itu hasil dari inkubasi dengan metode overnight tadi. Nah, untuk penanamannya itu seperti ini, kita jadi semua well plate diisi dengan ditanam 100 mikrolit mikrolit pada setiap well plate itu. Nah, selanjutnya yang sudah dilakukan di well plate tadi penanaman sel, itu selanjutnya itu uji sitotoksik. Nah, sebelum sebelum diuji ini obat atau obat kemoterapi yang ini yang bermerek Duxo itu dilakukan pengenceran konsentrasi. Nah, pengenceran konsentrasi ini dengan pengenceran 6 konsentrasi. Kenapa 6 konsentrasi? Karena penanaman sel kita itu secara 6 menurun dan pengulangan gitu. Nah, untuk dosis doxo ini kita menggunakan dosis 2 miligram per mililiter, yaitu jika di konversi ke ppm yaitu 2000 ppm. Dan untuk perhitungannya itu menggunakan rumus M1 kali V1 dan sama dengan M2 kali V2. Nah, di sini perhitungannya yaitu 2000 ppm dari ini dari dosis Jokso dikalikan V1 dan dikalikan kita mau membuat 10 ppm dengan dikalikan 4.000. Nah, di sini mendapatkan hasil 20 mikrolit dan ditambahkan 3.980 mikrolit media. Nah, di sini kita pembuatannya 6 konsentrasi, yaitu berarti setiap setiap pengenceran itu 2 ml stok gitu, dan setiap setiap tabung Falcon itu ada 4 mililiter konsentrasi. Untuk yang pertama itu 10 ppm itu ada 4 mililiter, dan itu diambil 2 mililiter dimasukkan ke dosis konsentrasi 5 ppm. Nah, 5 ppm dipindahkan ke 2,5 ppm dan selanjutnya sampai 0,315 ppm. Nah, selanjutnya itu sebelum dilakukan obat kemoterapi yaitu pengecekan sel agar mengetahui viabilitas sel. Nah, para membalikkan 180 derajat pada pembuangan dan diketuk secara perlahan dengan tisu steril untuk membuang semua yang ada di isi well plate. Nah, itu setelah itu dilakukan pencucian dengan PPS agar sel-sel yang mati juga terbuang, dan membalikkan well plate lagi supaya PPS juga terbuang. Nah, itu ini pengaplikasian konsentrasi obat kultur sel kanker ini, yaitu dimulai dari konsentrasi yang paling rendah itu ada 0,315, yaitu akan bertahap ke 10 ppm. Untuk visualisasi treatmentnya, yang pertama ini banyak sel-sel yang sudah mati, dan 5 ppm itu sel-selnya udah lebih, juga ada yang mati tapi mungkin menurun tuh. Dan ada 2,5 ppm, ada 1,25 ppm, itu seperti ini ya, semakin banyak sel-sel yang hidup. Nanti kita bahas di belakang. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kita warnaan atau menggunakan MTT dan stopper itu ke pembuatan kristal seperti itu. Yang pertama langkahnya itu siapkan reagen MTT itu untuk perlakuan tuh 0,5 miligram per mililiter, itu dianjurkan dengan media komplit sampai 10 mililiter. Untuk satu buah, nah itu 10 mililiter itu untuk satu buah well plate yang 90 96 tadi.
Nah, itu secara metode itu buang media dari well plate-nya terlebih dahulu, yaitu PBS, dan dicuci seperti biasa, dan ditambahkan reagen MTT itu 100 mikrolit setiap sumuran. Nah, setiap sumuran itu setiap lubang-lubang di sini itu 100 mikrolit, dan diinkubasi selama 3 jam pada inkubator. Dan ini periksa kondisi sel ini dengan mikroskop inverted. Nah, itu selama 3 jam tadi. Setelah itu dicek dengan mikroskop inverted, dan jika ada kristal-kristal berwarna eh, biru muda atau biru cerah gitu, itu adalah formazan untuk terbentuk. Tambahkan 100 mikrolit stopper SDS 10% dan 0,01 NaCl, itu dibungkus menggunakan aluminium foil atau tisu steril tuh, dan itu diinkubasi pada suhu ruang saja. Nah, itu selanjutnya di pembacaan dengan ELISA. Itu pembacaan ELISA ini menggunakan absorbansi atau kecepatan itu 570 nanometer dengan rumus perhitungan absorbansi perlakuan dikalikan dengan absorbansi kontrol media dibagi absorbansi kontrol sel dikali absorbansi kontrol media dikalikan 100. Nah, ini untuk hasil dari ELISA-nya. Itu pertama, ini ada konsentrasi tadi 10 ppm sampai 0,315 ppm. Nah, untuk absorbansi pertama itu kita mendapatkan, ini untuk dosis dokso tadi kita mendapatkan 0,1057, dan semuanya sudah tertera di sini. Itu mendapatkan rata-rata segini. Nah, setelah itu kita menghitung viabilitasnya. Nah, viabilitas setiap setiap perlakuan tadi, pengulangan 1, 2, 3 tadi, viabilitas seperti ini. Dan ini untuk konsentrasi 10 ppm sampai 0,315 ppm. Nah, ini untuk rata-ratanya, uh, sebenarnya ini untuk angka sudah bagus, dan rata-rata 10 ppm ini untuk sel yang hidup tuh cuma tersisa 1,27%, itu yang 5 ppm itu 2,82%, dan selanjutnya. Nah, di sini untuk data di sini sudah bagus, dan untuk grafiknya seperti ini. Viabilitas ini pada obat Doxo itu sebenarnya untuk lengkungan data ini sebenarnya kurang bagus, karena dari sini rata-rata setiap ppm itu terpautnya terlalu jauh. Jadi rata-rata 10 ppm dan 5 5 ppm itu masih dekat, dan kalau dihitung 5 ppm ke 2,5 ppm itu terlalu jauh. Jadi sel-sel yang hidup itu sisanya terlalu jauh. Jadi untuk datanya itu seperti ini. Untuk analisis datanya, kita mendapatkan IC 50-nya 0,83 mikrogram per mililiter. Nah, ini kenapa hasilnya minus, karena dari selisih rata-ratanya tadi juga terlalu jauh. Jadi untuk grafiknya seperti ini sudah terlalu menurun, dan ini mendapat minus 0,3 sekian. Itu kalau dimutlakan ya menjadi 0,83 uh, mikrogram per mililiter. Sekian presentasi laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.